Pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Sinta. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C dengan NIM 2020 050 10 21 17. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu guna untuk memenuhi ujian dari salah satu dosen kami, yaitu dosen akuntansi manajemen syariah, untuk mempresentasikan beberapa kelompok untuk presentasi. Mungkin langsung saja pembahasannya atau pemaparan materi dari kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Adapun materi dari kelompok pertama yaitu kelompok 1 yang membahas tentang peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan yang dinamis. Penjelasan dari manajemen akuntansi sendiri merupakan proses atau suatu proses untuk mempersiapkan laporan operasional bisnis yang dapat membantu para manajer atau para pemimpin dalam mengambil keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Adapun perbedaan utama dari akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan itu terletak pada informasi yang dituju. Informasi akuntansi manajerial ditujukan untuk bantu para manajer dalam membuat keputusan terinformasi secara baik. Sementara akuntansi keuangan itu ditujukan untuk memberikan informasi keuangan pada pihak-pihak di luar perusahaan. Teknik dalam akuntansi manajemen yang pertama, analisis margin, yang kedua analisis biaya, yang ketiga penganggaran biaya, yang keempat analisis dan perkiraan tren. Lanjut ke kelompok kedua yang membahas tentang konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Adapun konsep biaya atau konsep bayaran yaitu untuk melaporkan kalau seluruh perolehan item yang dibutuhkan dalam pengeluaran itu wajib dicatat atau ditaruh dalam pembukuan sebesar bayaran perolehan. Macam manajemen biaya yang pertama, biaya bahan baku langsung dan tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, biaya tidak langsung yang lain, biaya tenaga senantiasa dan variabel, biaya per unit. Adapun alur dari manajemen biaya yang pertama, perencanaan sumber daya, perkiraan biaya, penganggaran biaya, dan kontrol biaya. Kelompok ketiga yang membahas tentang cost volume dan profit analisis dan perencanaan laba atau profit planning. Adapun analisis biaya volume laba yaitu suatu metode untuk menganalisis bagaimana berbagai keputusan operasi dan pemasaran akan mempengaruhi laba. Elemen-elemen analisis cost volume profit yang pertama analisis contribution margin, yang kedua analisis operating leverage, yang ketiga analisis margin of safety, yang terakhir analisis break even point. Pemaparan materi kelompok 4 yang membahas tentang perencanaan laba multi produk MTMI. Perencanaan sendiri merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu usaha sebelum menentukan dalam pengambilan keputusan. Baik buruknya atau berhasil tidaknya keputusan dalam usaha tergantung dari matangnya rencana tersebut. Beberapa langkah-langkah dalam menyusun rencana menurut Budiman Widodo. Yang pertama, forecasting, yang kedua establishing objective, yang ketiga programming, keempat scheduling, kelima prosedur, keenam establishing dan interpreting policy, terakhir itu implementation. Kelompok kelima yang membahas tentang analisis perilaku biaya. Perilaku biaya sendiri merupakan sebuah gambar aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan, sehingga ketika biaya yang dikeluarkan banyak daripada aktivitas tersebut.
Ada dua klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya tetap, dan kedua, biaya variabel. Adapun pengertian dari biaya tetap yaitu sebuah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis mengalami yang namanya penurunan maupun peningkatan. Adapun biaya variabel yaitu sebuah biaya yang jumlahnya akan berubah secara operasional terhadap perubahan tingkatan aktivitas. Kategori biaya variabel yang pertama, biaya variabel teknis dan biaya variabel diskresioner. Ke materi terakhir yaitu pembahasan dari kelompok ke-6 yang dimana mengangkat topik tentang analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing aspek. Pengertian dari pengambilan keputusan sendiri adalah manifestasi sikap dalam merespon kenyataan yang terjadi. Respon itu menghasilkan keputusan negatif dan positif. Keputusan yang diambil dengan cara pengambilan keputusan yang baik tentunya akan menghasilkan yang bermutu, begitupun sebaliknya. Ada beberapa langkah-langkah pengambilan keputusan taktis menurut Hansen dan Mowen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa alternatif. Ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Keempat, hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Selanjutnya, nilai faktor-faktor kualitatif. Terakhir, membuat keputusan. Di sini saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.